warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Anisman Hasanah dari Kampus Yainu Kebumen, Prodi PAIF semester 6. Dalam video kali ini, saya akan mencoba mereview artikel yang berjudul Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup, di mana pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup. Guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pak Bahrun, yaitu Islam dan Lingkungan Hidup. Langsung saja, saya akan menampilkan hasil dari review yang sudah saya lakukan tentang penelitian yang ditulis oleh Bapak Siswanto. Ya, di sini saya sudah menampilkan artikel tentang Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup, menggagas pendidikan Islam berwawasan lingkungan, yang ditulis oleh Bapak Iswanto. Artikel ini memuat beberapa pembahasan di mana ada hilangnya harmoni dengan alam, lalu ada pembahasan tentang Islam dan lingkungan hidup, yang terakhir adalah upaya dalam pelestarian lingkungan hidup dengan membuat sebuah madrasah hijau, di mana madrasah hijau ini adalah alternatif bagi penulis atau Siswanto tersendiri agar manusia itu lebih bertanggung jawab atas lingkungan yang mereka tempati. Adapun review yang telah saya buat dalam artikel tersebut, di sini yang pertama saya akan mencoba mereview tentang judul yang dibuat oleh Bapak Siswanto. Dalam judul ini sudah baik dan benar karena judul artikel tersebut sudah mengandung gagasan utama Lalu dalam penulisan nama penulis, Bapak Siswanto ini seharusnya itu ditulis dengan diulang ya, karena hanya satu nama. Karena dalam penulisan nama penulis ini tentuannya jika nama penulis itu harus ditulis lengkap. Maksudnya kalau Bapak Iswanto hanya satu nama, maka harus diulang. Seperti yang ditulis saya ini, harus ditulis Siswanto atau S. Iswanto. Lalu dalam abstraksi, Bapak Iswanto juga sudah menuliskan dengan baik dan benar, namun ada beberapa yang harus diperhatikan di sini. Abstraksi itu dalam ketentuannya biasanya memuat 150-250 kata. Nah, berarti dalam intinya abstraksi ini perlu ditambah agar minim memenuhi ketentuan dari penulisan abstrak tersebut, yaitu 150-250 kata. Selanjutnya, dalam ketentuan lain, abstraksi harus dilengkapi kata kunci atau keyword atau kata frasa yang mewakili isi tepat dan bersifat membantu. Di sini Bapak Siswanto sudah menuliskan kata kunci, yaitu tentang Islam, pendidikan agama, lingkungan hidup, khalifah, dan madrasah hijau. Lalu pada tahap pendahuluan, Bapak Siswanto ini juga sudah menuliskan dengan gamblang dan jelas. Namun pada nyatanya penulisan pendahuluan di sini ternyata hanya maksudnya dalam penulisan pendahuluan sebaiknya itu ditulis dalam satu paragraf. Tapi saya mengapresiasi dalam penulisan pendahuluan yang ditulis oleh Bapak Siswanto ini sudah sangat jelas dan cukup baik menurut saya.
Dan dalam sub pendahuluan yang ditulis oleh Bapak Siswanto tidak membahas tinjauan pustaka. Artinya dalam pendahuluan ini tidak menyebutkan kajian teori atau definisi, karena dalam ketentuannya pendahuluan tidak perlu adanya tinjauan pustaka. Kajian literatur atau tinjauan pustaka itu sebaiknya dibahas dalam pembahasan. Lalu dalam pembahasan, Bapak Siswanto ini sudah menuliskan secara jelas juga, Bapak Siswanto ini juga sudah menerapkan penulisan artikel secara baik dan benar. Beliau telah mencantumkan footnote sebagai rujukan para pembaca jika mengalami kesulitan untuk memahami isi bacaan yang ada. Dalam pembahasan ini, Bapak Siswanto menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia terutama, dan Bapak Siswanto ini juga memberikan contoh dari kerusakan alam yang terjadi dan kaitannya dengan manusia. Di sini manusia itu menurut Bapak Siswanto juga sangat berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Itu sebabnya Bapak Siswanto menuliskan dalam pembahasan yang kedua, yaitu Islam dan lingkungan hidup. Apa kaitannya? Selain dari pendidikan tersendiri, khususnya pendidikan Islam, itu juga penting mengetahui bagaimana kita berupaya untuk melindungi lingkungan yang kita tempati. Karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi, dan pernyataan tersebut di sini dituliskan terdapat dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Dan dalam akhir penulisan artikel ini, Bapak Siswanto memberi rujukan kepada pembaca tentang madrasah hijau sebagai model alternatif aplikasi bagi manusia untuk menerapkan aspek pemeliharaan alam dan lingkungan. Dengan cara apa? Di sini dituliskan beberapa tingkatan dan diambil dari buku Pembangunan Masyarakat oleh Bapak Qodir, penulisnya ini. Dan adapun upaya-upaya tersebut sudah dituliskan secara lengkap, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat menengah. Nah, pembahasan dan kesimpulan yang dapat dihasilkan dari artikel tersebut yaitu mengenai upaya baru yang dapat Bapak Siswanto sarankan mengenai madrasah hijau sebagai aplikasi untuk selanjutnya diaplikasikan dalam proses pendidikan. Nah, dalam pembahasan ini sudah lengkap.
Namun kekurangannya hanya menyebutkan model alternatif madrasah hijau, tetapi tidak dengan cara bagaimana kita bisa mengaplikasi madrasah hijau ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang review artikel penelitian oleh Bapak Siswanto ini. Semoga bermanfaat, dan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya ini.